Shalom. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita ya kita. Ini adalah Sabtu, di mana Sabtu terakhir di bulan November dan besok sudah masuk bulan Desember. Sudah mulai suasana Natal. Di sini pun sudah suasana Natal. Di belakang sudah ada pohon Natal, ya kan? Walaupun belum masuk Desember, tapi sudah suasana Natal. Kalau suasana Natal berarti sudah mulai mikir, mungkin apa? Baju baru ya Caroline ya, nanti minta sama mama ya, sama Koko ya, baju baru ya. Terus apalagi nanti bikin kue ya, nanti Monik nanti ajarin mama bikin kue ya, nanti bagi-bagi, nanti juga masak-masak, Fang suka masak nanti ya, nanti Sinta juga nanti masak babi kecap. Ya. Udah mulai, nanti kita akan masuk dalam hal suasana ini. Ferry nanti mulai apa? Mulai motret-motret nanti ya. Jadi kita sudah mulai persiapan itu akan dilakukan karena kita menyambut bulan Desember. Nah saudara, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, maka bukan hanya kita sekedar belajar membaca, tetapi yang perlu adalah di dalam perjalanan hidup kita dan pergaulan intim kita dengan Tuhan, maka ada hal yang harus kita lakukan adalah berpikir. Harus kita pikirkan, atau istilah lain adalah renungkan. Kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 disuruh merenungkan firman Tuhan, maka Rasul Paulus menggunakan istilah pikirkanlah itu. Kalau kita membuka di dalam Filipi pasal 4 ya. Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9 itu berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini satu kesimpulan yang dialami oleh Rasul Paulus, dan ini satu dan dijadikan nasihat untuk umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa secara intelektualnya dan secara radikalismenya dia dalam melayani Tuhan. Di dalam dia juga untuk mengabarkan Injil dia begitu berani, dan di dalam Tuhan memakai dia, pengurapan Tuhan juga begitu luar biasa. Tetapi dalam ajaran-ajaran teologi yang dibangun oleh Rasul Paulus, pemahaman dia tentang pergumulan dengan Tuhan, pemahaman dia dengan Injil Yesus Kristus, sehingga dia mengatakan, mengajarkan, mengintegrasikan dengan hukum Taurat, semuanya harus dipikirkan atau dipelajari semuanya. Jadi bukan hanya sekedar kita hanya menerima firman, sekedar mendengar tentang kebenaran demi kebenaran, tetapi kita tidak pernah terbangun. Rasul Paulus ingin kepada kita semua adalah apa? Kalau engkau belajar firman Tuhan, kalau engkau ke gereja, kalau engkau membaca firman Tuhan, maka harus ada dapat dalam hidupmu. Yaitu apa? Pembaharuan akal budimu, menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Sehingga apa? Kita bukan hanya sekedar sing penting ikut Tuhan, sing penting aku percaya Yesus, tidak. Tetapi kita bisa menjawab, mengapa engkau percaya Yesus? Dan kenapa engkau mau melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan? Jadi kita tahu, kita mengerti, bukan hanya sekedar ya yang penting aku percaya. Karena percaya, beriman itu berbicara adalah apa? Aktif. Ada satu kegiatan, ada satu tindakan nyata. Bagaimana kalau kita mengatakan aku percaya, tetapi kita tidak tahu pribadi yang kita percaya? Tentu itu keliru. Kalau engkau percaya Yesus, maka kamu harus tahu siapa Yesus. Kalau engkau percaya mama papamu, maka engkau harus tahu kenapa engkau percaya mama papamu.
Kalau engkau percaya dengan mungkin gembalamu, maka kamu harus tahu tidak bisa kita percaya tetapi kita tahu orang yang kita percayai mungkin hidupnya tidak benar. Maka kita akan apa? Tidak ada orang yang akan percaya dengan tindakan-tindakan itu. Maka kita harus mengenal dulu apa yang diajarkan itu. Rasul Paulus ketika dia bergumul dengan kehidupannya, ketika Rasul Paulus menulis surat ini, dia ada dalam penjara, di penjara Roma. Tetapi dia tidak pernah mengatakan suatu keluhan atau penyesalan demi penyesalan atas apa yang dia alami saat itu, yaitu di penjara. Penderitaan secara jasmania, kesulitan dalam hidup secara jasmania, secara daging. Karena itu bukan membuat suatu Rasul Paulus menyesali keputusannya untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Bukan satu penyesalan bagaimana Paulus ini langsung menjadi alat Tuhan. Tetapi Rasul Paulus berkata, kalau kita membaca ayat-ayat apa yang diajarkan Rasul Paulus berkata, bersukacitalah dan bersyukurlah. Kenapa Rasul Paulus berkata bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukurlah senantiasa? Karena dia memahami tahu apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Karena apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus ketika dia melakukan semuanya ada pembaruan dalam hidupnya. Oleh karena itulah kita harus segala sesuatu pikirkanlah itu. Saudara, kalau kita melihat dari kesimpulan Rasul Paulus itu, pikirkanlah semua itu, lakukanlah semua itu, sehingga damai sejahtera Allah menyertai. Ketika kita memikirkan sesuatu, semua yang benar itu kalau kita membaca istilah dalam bahasa asli adalah aletheia, jadi kebenaran Allah. Allah menyatakan ini kebenaran Allah, firman Tuhan harus kita telaah. Kalau engkau tahu, harus dimengerti. Kalau engkau menolak, harus kamu tahu kenapa engkau menolak. Sehingga ini akan berdampak dalam kehidupan kita. Kita bisa mengerti kenapa aku menerima, kenapa aku tidak menerima, kenapa aku melakukan ini, kenapa aku percaya. Itu semua ada dasarnya, pengetahuan. Di dalam Hosea dikatakan demikian, umatku binasa karena tidak punya visi. Visi itu diterjemahkan lain dengan kata pengetahuan. Umat Tuhan akan binasa jika tidak memiliki pengetahuan. Pengetahuan dari mana? Penelaahan, pemikiran, perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau binasa, maka kita harus memikirkan karena firman Tuhan itu adalah pengetahuan yang sejati. Sumber pengetahuan di dunia ini sumbernya dari Alkitab, dari pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sumber pengetahuan di dunia ini akan berubah sesuai dengan perjalanan waktu. Tidak ada pengetahuan di dunia ini yang kekal, yang abadi. Pasti akan berubah. Kalau kita belajar tentang penelitian juga mengatakan demikian. Engkau meneliti suatu kasus atau hasil dari suatu pengetahuan itu dengan menggunakan populasinya di mana, maka ketika diterapkan belum tentu sama, bisa diterapkan di daerah lain. Karena apa? Konteksnya bisa berbeda. Kalau kita mungkin ibu-ibu ini senang masak, saudara, kalau kita belajar tentang ada satu masakan, ya kan? Pertama kali Pizza Hut masuk ke Indonesia, tidak laku. Pizza Hut. Sehingga apa? Ketika Pizza Hut masuk Indonesia tidak laku, karena menggunakan rasa original dari sana. Ketika ditawarkan dia merasa yakin akan laku karena berbau apa? Rasa original dari Italia. Tetapi ketika dipasarkan bukan di Indonesia tidak laku. Karena apa? Lidah orang Indonesia tidak sama. Sehingga dilakukanlah eksperimen untuk bagaimana supaya bisa laku. Baik itu dengan memberikan suatu kuesioner, baik itu di lapangan dibuat suatu polling ataupun pengen ada feedbacknya bagaimana. Ternyata silakan. Kenapa kamu nggak suka? Rasanya nggak enak. Dia harus diubah dengan apa? Cita rasa Indonesia. Sehingga ketika diubah dengan cita rasa Indonesia, luar biasa,
mulai ragu. Saya ingat ketika ketika Tuhan berkati saya ke Israel. Hari pertama, kedua, saya makan itu goyang sekali, saudara. Masuki hari keempat, mulai gak goyang. Karena cita rasanya itu berbeda dengan lidah saya. Cita rasa Timur Tengah lebih kaya akan rempah-rempah. Saya bawa rempah-rempah langsung muat. Jadi penderitaan saya adalah kalau waktunya makan. Masuk ke makan, langsung masuk ke restonya atau langsung mulai. Waduh, ini suatu penderitaan. Jadi kalau pagi mau breakfast, waduh, rasa penderitaan. Adakah makanan yang lain yang tidak berbau ini? Sehingga kita cari apa? Roti. Kita melihat ada makanan ini, Chinese food di sana. Senang, mungkin cita rasanya berbeda. Sudah disesuaikan dengan lidah orang sana. Rasanya beda. Dari apa? Pengetahuan. Orang masak Chinese food, orang masak masakan demikian adalah demikian caranya. Tetapi di dunia di konteks yang lain berbeda. Itulah pengetahuan tidak bisa disamakan. Orang masak rawon, kalau kita rawon ada rawon hitam, rawon apa lagi? Agak bening ya, itu tergantung daerah Tulungagung, Surabaya, Madura atau rawon dari mana. Petis juga demikian. Kalau petis itu dari mana? Itu juga berbeda-beda. Jadi kalau kita berbicara pengetahuan itu adalah apa? Pembuatan petis tergantung kamu daerah mana. Pembuatan rawon daerah mana. Itu bisa berbeda, itu pengetahuan. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu adalah kekal. Pengetahuan itu. Engkau berbicara tentang mungkin istilah-istilah yang kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang disebut. Kemarin kita membahas ketika hari Kamis sore, Kamis malam. Apa perlunya itu ada di suatu pendidikan seks edukasi. Ya kan? Bagi orang Indonesia pada umumnya, seks edukasi ini adalah sesuatu yang tabu, belum terlalu familiar. Tapi bagi orang-orang tertentu di daerah sana itu sudah menjadi satu kebutuhan. Anak-anak harus diajarkan. Karena bagi Indonesia berbicara masalah seks edukasi itu adalah sesuatu yang tabu karena belum waktunya. Padahal apa sih yang dimaksud dengan pendidikan ini? Tujuannya untuk melengkapi supaya tahu gambaran yang utuh, sehingga tidak menyalahgunakan ini. Saudara, karena apa? Pengetahuan ini di daerah itu hal yang wajar sudah bisa dilakukan, tapi di sini belum. Karena pengetahuan di dunia ini tidak sama, dalam kehidupan itu juga demikian, saudara. Maka kita perlu belajar tentang segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu yang suci. Pikirkanlah kenapa itu suci, kenapa itu mulia, kenapa itu benar, kenapa itu demikian, sehingga kita bisa mendapatkan satu jawab dan kesimpulan dalam hidup kita. Pikirkan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci harus kita telaah baik-baik sehingga mengubah hidup kita. Sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang baru. Benar-benar kita menjadi ciptaan yang baru. Sehingga firman Tuhan bukan hanya dalam pikiran saja ketika kita pikirkan, turun ke hati. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dilakukan. Kalau kita setelah dipikirkan, lakukanlah itu. Saya teringat ketika di asrama, gara-gara perdebatan tentang teologi, menafsirkan ayat dalam firman Tuhan itu berantem, saudara. Kebetulan sama-sama mahasiswa itu lagi apa? Lagi ingin menunjukkan tentang intelektualnya. Ketika disuruh, maksudnya begini, ayat ini begini, begini, ribut dua orang. Kebetulan dua orang ini dari suku yang sama. Itu orang Batak, saudara. Tengkar. Akhirnya apa? Nggak ada titik temunya, ini yang merasa benar, akhirnya apa? Pukul-pukulan. Saudara, harusnya firman Tuhan itu mengubah, memperkaya kita, pikiran kita, sehingga kita semakin pikiran kita tunduk di kaki Tuhan, di dalam karya Tuhan, di dalam firman Tuhan. Tetapi justru kita ini merasa kita lebih pintar dari firman.
Itulah bahayanya kalau kita belajar firman Tuhan adalah apa? Kita merasa lebih pintar. Sehingga ketika kita sudah mulai belajar, kita firman Tuhan begini, bla bla bla, segala macam. Sadar nggak sadar kita kata Tuhan nggak perlu bicara lagi, aku sudah tahu. Malah aku lebih pintar. Maka teologi itu di dalam Injil adalah katakan teologi apa sih definisinya? Definisi teologi adalah sebatas kita belajar tentang sebatas Tuhan itu membuka, menyingkapkan rahasianya. Itu teologi. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, teologi adalah ketika kita Tuhan menyingkapkan kebenaran firman Tuhan, maka kita yang kita pelajari. Tapi banyak rahasia yang belum disingkapkan. Itulah teologi dalam kaum ini, dan ini yang saya yakini. Jadi teologi itu bukan sekedar ilmu. Kalau sekedar ilmu, maka subjeknya adalah diri kita. Tetapi teologi sebatas Tuhan menyingkapkan, maka subjeknya adalah Allah yang menyingkapkan, Tuhan yang menyingkapkan. Tapi kalau teologi adalah ilmu pengetahuan, maka subjeknya adalah manusianya. Jadi harus kita bisa membedakan, supaya apa? Firman Tuhan betul-betul kita ini hanya Allah, di mana Tuhan menyingkapkan rahasianya kepada kita terus-menerus. Maka kalau kita belajar tentang ilmu penafsiran, hermeneutika, maka di situ akan ada istilah eksegesa dan eisegesa. Eksegesa itu mengeluarkan, dan eisegesa adalah memasukkan. Banyak orang-orang yang tidak mengerti adalah punya paham, mencari ayat-ayat dukungan, sehingga menafsirkannya keliru. Seperti kita dipaksakan ayat-ayat, cari pembenaran-pembenaran dalam firman Tuhan. Padahal kita sudah punya pemikiran, mindset. Seharusnya mindset ini diubahkan oleh firman Tuhan, bukan mindset kita mengubahkan firman Tuhan. Harus dibalik, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, semua yang baik, semuanya pikirkanlah. Pikirkanlah itu berbicara tentang merenungkan. Apa bedanya berpikir atau menilai? Perhatikan, saudara, berpikir dan menilai. Kenapa firman Tuhan katakan menilai apa berpikir? Pikirkanlah itu. Kalau berpikir selalu melibatkan upaya intelektual yang sulit dan menantang. Seorang ilmuwan selalu berkaitan dengan suatu persoalan, problematika. Itu dia akan berpikir. Semalam saya melihat di TV, ya kan, bagaimana saya menyimak tentang perbincangan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Profesor Stella Christy. Saya menyimak bagaimana dia menjelaskan, dia adalah seorang peneliti di Amerika, dan dia sekarang menjadi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi di Indonesia. Bagaimana pemikiran-pemikirannya luar biasa. Dia katakan, belajar itu di kampus itu bukan hanya berbicara itu tentang akademik, tapi kehidupan juga. Ilmuwan, peneliti akan selalu memunculkan satu dengan apa? Satu pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan itulah, itu tantangan untuk mencari jawaban. Maka kalau kita berbicara tentang TA, tugas akhir, selalu dimunculkan dalam apa? Satu yang disebut dengan latar belakang masalah, kemudian dimunculkan dengan apa? Satu pertanyaan untuk kita kasih cari jawaban. Dan ini yang akan memacu kita untuk mencari jawaban. Kenapa ada hal ini? Kenapa menggunakan teori ini? Kita akan gunakan. Penelitian dimulai dari pertanyaan besar, sehingga dia akan bergerak mencari jawaban. Apakah jawaban itu benar atau tidak? Selalu dimulai dengan hipotesa. Sehingga hipotesa itulah akan dicarikan satu jawaban. Atau kita mulai dari apa? Asumsi dasar dulu. Pertanyaan, menurut pendapat saya, asumsi saya demikian, dan kita cari jawaban, bisa aja hasilnya sama, mendukung asumsi saya, atau justru apa? Hasilnya itu berbeda dengan asumsi. Selalu mulai dari itu, pertanyaan-pertanyaan. Dan berpikir selalu melibatkan upaya intelektual yang sulit dan menantang. Rasul Paulus, dia adalah seorang intelektual. Ketika dia menerima Injil Yesus Kristus, dia telaah. Ketika dia memiliki background tentang Taurat, dia telaah. Sehingga dia akhirnya menulis kitab Roma, bagaimana integrasi antara Injil dengan Taurat.
sangat kaya. Kalau kita membaca dalam kitab Roma itu kaya sekali pemikiran bagaimana Injil Yesus Kristus dan Taurat, integrasinya seperti apa, ditemunya seperti apa. Itu karena berbicara tantangan. Rasul Paulus adalah seorang intelektual dan dia bisa mempertemukan, saudara. Rasul lain tidak bisa mempertemukan karena background intelektualnya. Menantang. Kesulitan itu justru menjadi tantangan bagi dia. Di dalam berpikir, proses berpikir itu adalah membutuhkan refleksi, saudara. Ada refleksi, introspeksi, serta kemampuan untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Orang berpikir itu selalu berbicara tentang apa? Sudut pandang, plus minusnya bagaimana, kalau dipandang dari sudut kanan, kiri, depan, belakang, atas itu bagaimana, dan apa dampaknya. Itu selalu berpikir, itu selalu demikian. Walaupun akhirnya apa? Mungkin dampaknya ada dampak buruknya, tetapi akhirnya akan menjadi suatu kesimpulan mana dampak yang paling ringan itu yang akan diambil dan berbicara untuk ke depan. Itu berpikir. Maka orang pemikir itu selalu apa? Tidak mudah untuk ambil tindakan, tidak mudah untuk berbicara dulu, saudara. Tetapi banyak orang apa? Berbicara dulu baru mikir, saudara. Seharusnya kita sebelum bicara mikir dulu. Apakah itu berdampak untuk orang lain, menyakiti hati orang lain, atau menyinggung orang lain, atau bagaimana? Maka sebelum kita berkata, berbicara, pikirkan dulu aspek-aspek apa yang akan terjadi. Itu yang kita pelajari bersama. Sebelum bicara, pikirkan dulu. Jangan bicara dulu baru mikir. Akhirnya terjadi adalah apa? Penyesalan demi penyesalan. Sedang menilai, saudara perhatikan, cepat terhadap sesuatu atau seseorang yang seringkali dilakukan tanpa banyak berpikir mendalam. Orang menilai apa? Jelek. Hanya dilihat oleh mata. Bagus. Wah, kami tidak ini, tetapi kita tidak menelaah semua. Hanya sekedar apa yang dilihat dan cepat untuk menilai. Sehingga akhirnya apa? Orang yang suka menilai seringnya menghakimi, saudara. Prosesnya adalah apa? Cenderung menghakimi atau menilai tanpa benar-benar berpikir kritis atau mencoba memahami kompleksitas situasi atau individu yang dinilai. Lebih mudah menilai, sehingga akhirnya kita mudah menghakimi. Kamu dosa, kamu begini, begini, begini. Tadi kita mungkin gampang sekali katakan, kalau kita melihat ada orang ini, maaf, kalau kita melihat ada orang mungkin merokok, langsung orang yang kalau mudah menilai masuk neraka, dosa. Tapi kalau kita renungkan bersama-sama, kenapa dia merokok? Orang berpikir akan selalu bertanya, kenapa dia lakukan? Mungkin lingkungan yang membentuk dia. Mungkin dia itu bekerja di lingkungan seperti apa? Kenapa dia ini? Mungkin begini, begini. Ada kemungkinan-kemungkinan itu yang dikemukakan. Nah sehingga apa? Dari kemungkinan-kemungkinan itu dia akan mencari jawaban itu sehingga oh masalahnya ini. Karena satu orang dengan yang lain berbeda. Sehingga ketika kita memberikan solusi itu lebih tepat solusinya. Tapi orang menilai itu asal ngomong. Sehingga asal orang menilai dia menghakimi langsung. Kenapa? Terus pokoknya kamu salah, kamu ini. Tetapi ketika kenapa dia melakukan tindakan ini, pasti ada latar belakangnya. Pasti ada sesuatu sehingga dia melakukan tindakan ini. Itulah maka di dalam penelitian satu kasus per kasus selalu akan berbicara, dicari adalah motifnya apa. Untuk mencari motif itu bukan hanya menilai, tapi dipikir. Ada kronologi yang disambung ini, ada nggak kesinambungan ini, ketersambungan dari peristiwa ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, ada nggak kesinambungan ini? Jika tidak ada, berarti enggak. Maka semua akan dilihat dari kronologisnya. Kemudian dari cerita 1, 2 ini, ada nggak nyambungnya? Itu adalah orang berpikir. Tapi kalau orang yang hanya menilai, pokoknya itu salah, kamu lakukan tindakan ini ya salah, tetapi tidak mau tahu bagaimana untuk suatu pembelajaran untuk dia dipakai. Kita punya anak salah, yang ini tak hukum, tak marah itu selesai kan, gitu kan. Tapi kita perlu tahu dulu kenapa dilakukan itu. Tanya supaya apa? Dia tahu kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Kalau asal dilarang
tidak boleh, anak akan cari tahu kenapa nggak boleh. Terus pokoknya nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Iya nggak boleh. Kenapa? Apalagi anak-anak zaman sekarang, generasi alpha sekarang itu atau generasi Z itu lebih kritis. Kalau kita tidak bisa mendampingi, kalau kita tidak menyampingi, ngomongi dengan ini, memberikan memuaskan jawaban kita, dia akan cari jawaban di Google atau di mana. Karena mencari di Google gampang. Semalam dibahas juga tentang apa, bagaimana mencari jawaban di apa, GPT ya gitu kan. Saya nggak tahu, cuma selalu dibahas tentang GPT. Itu karena itu pun belum tentu benar. Maka Profesor Stella Christie katakan, kalau saya kasih ujian ke mahasiswa, kasih soal ujian kepada mahasiswa baik itu S1, S2, S3 ya kan? Saya cari dulu, masukkan dulu ke GPT, jawabannya ada enggak? Kalau jawabannya tidak ada, itu saya kasih soal itu. Tapi kalau jawabannya ada, buat apa? Nanti mereka akan lihat dari situ, gitu kan? Itu Prof. Stella kata itu. Sehingga ketika dia kasih soal, dia akan masukkan dulu. Cari jawaban dia, Pak. GPT itu ada nggak jawabannya? Kasih jawaban. Oh, nggak ada jawabannya. Itu yang jadi soal. Karena ketergantungan anak-anak sekarang adalah dengan teknologi. GPT. Bikin tugas-tugas pun dengan apa? Artificial intelligence, menggunakan itu semua. Ilmu teknologi digunakan semuanya. Sehingga apa? Tidak pernah berpikir otak ini semakin kerdil. Ada satu penelitian katakan demikian. Orang yang ketika saat ini kalau kita belajar di sekolah, dulu kita itu sering rajin nulis tangan. Bahkan guru itu kita nulis sampai berhalaman-halaman itu nulis tangan itu capek. Tapi zaman sekarang, anak-anak sekarang sudah nggak pernah nyatet. Tugas pelajaran itu sudah mulai dalam bentuk buku atau bentuk dengan apa PPT atau yang lainnya, semua sudah dikirim, tidak perlu nulis. Dan itu diteliti mana yang bisa mengembangkan pemikirannya, otaknya, dan mana yang tidak. Ternyata 30% orang yang hanya tugas selalu kalau dapat ini hanya ngetik dalam notebooknya ini, ada kuliah itu sudah hanya notebook ini. Ternyata dengan orang yang nulis itu lebih pandai, saudara. Ketika ditanya pertanyaan-pertanyaan diskusi, mereka lebih nyambung semuanya. Karena apa? Ketika nulis, dia akan berpikir. Tapi kalau dia fokusnya notebooknya ini, bagaimana huruf A-nya cari, B ini segala macam, dia nggak berpikir. Ternyata orang yang nulis itu 30% lebih pandai ketimbang orang yang hanya ngetik di notebook ketika kuliah ataupun yang hanya menerima itu. Kalau kita nulis kan pentingnya mendengar, ya kan nulis dulu ini, atau kita gunakan singkatan supaya nggak ketinggalan steno, ya kan kita menggunakan tulisan steno, disingkat-singkat supaya kita nggak ketinggalan guru ini. Itu ternyata bagus. Tapi kalau kita menggunakan komputer notebook, kita nggak bisa nyingkat, ya kan? Karena kita kalau nulis kan ini pelajaran garis ini tujuannya ini, ini kita menggunakan tanda-tanda. Tapi kalau notebook sulit nyari ini. Tapi kalau nulis gampang. Dan inilah ketika kita pelajaran lagi, oh nyampe gini maksudnya ini kita berpikir lagi pengembangan pemikiran kita. Itulah saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, prosesnya lebih mudah kalau kita menilai, lebih mudah kita menghakimi. Padahal kita tidak boleh untuk menghakimi. Ingatlah, saudara, berpikir itu sulit memang. Itulah mengapa kebanyakan orang lebih suka menilai. Karena berpikir itu selalu harus dilengkapi dengan segalanya, sudut pandangnya harus lengkap. Kalau menilai tidak perlu. Maka berpikir itu sulit, lebih banyak orang lebih senang menilai. Kalau lebih senang menilai, maka lebih mudah untuk menghakimi ketimbang mencari solusi dan menjelaskan persoalan demi persoalan untuk apa? Lebih memahami masalah sehingga mengambil keputusan itu lebih bijaksana dan tepat solusinya. Yang kedua, yang pertama adalah pikirkanlah itu. Firman Tuhan, saudara pikirkan, tetapi kalau tidak pernah mengubah sikap hati di hatimu, maka itu akan selalu menjadi perdebatan benar dan salah. Tetapi ketika turun ke hati, kita pahami, maka itu akan melahirkan iman. Berbicara iman, maka
Iman itu adalah aktivitas. Harus apa? Lakukanlah itu. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau saudara semuanya memiliki, sudah berpikir dan melakukan, sudah mengubah sikap hati, lakukanlah. Kalau saudara pribadi-pribadi yang hidup, pribadi-pribadi yang tidak mati, maka saudara memiliki iman, maka hidupilah iman itu. Sehingga hidup orang percaya itu bisa mengerti apa sih kehendak Tuhan. Karena kita hidup ini sebagai orang percaya, hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendakmu. Maka perlu pemikiran tentang ajaran-ajaran mana yang benar, mana yang mulia, mana yang suci, sehingga terekam dalam pikiran kita, mengubah hidup kita, sehingga kita mengerti apa maksud Tuhan, kehendak Tuhan, dan itu yang harus kita kerjakan. Bekerja adalah tindakan iman. Maka orang Kristen, orang percaya harus bekerja. Firman Tuhan, kalau kamu malas, belajar pada semua. Kalau engkau malas, tidak perlu makan. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Rasa berkat kita sudah berikan pikiran, hati, pikiran dan ini kepada Tuhan. Maka semua terjadi percaya dalam kasih Tuhan. Jadi kalau saudara punya iman, maka harus bekerja. Saudara, mungkin saya lupa di bawah ini. Kalau saya tawarkan, saudara, siapa yang mau mineral ini? Atau mungkin gitu, siapa yang mau benda ini? Semua orang mesti akan katakan, aku mau, ya kan? Siapa yang mau? Atau mungkin handphone saya, siapa yang mau? Mau. Tapi kalau saudara hanya sekedar mau, nggak akan mendapatkan. Harus lari ke sini untuk ambil. Ya kan? Harus ambil. Kalau hanya sekedar, siapa yang mau ini? Saya mau Pak, mau hanya ngacung-ngacung aja mau. Ya saudara hanya sekedar mau, tapi nggak pernah dapat. Tapi saya pengen dapat. Yang jalan ke sini, ke saya kasih. Tuhan sudah menawarkan janjinya kepada kita. Setiap janjinya itu akan dinyatakan dan pasti terjadi untuk kita. Barang siapa yang meyakini dan mengimani bahwa janji Tuhan itu nyata untuk hidup kita, imani dan lakukanlah. Pembelajaran Tuhan itu nyata, maka kita harus bekerja, jalani, hadap Tuhan, bersama Tuhan, lakukan semuanya. Jadi kalau saudara beriman tetapi tidak ada tindakan, tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Bekerja. Karena apa? Di dalam beriman, tindakan iman itu ada ketaatan, taat melakukan kehendak Tuhan. Kemudian ada apa? Kesetiaan. Setiap janji Tuhan itu kita setia mengirimkan, walaupun di dalam kondisi apapun, setia kepada Tuhan, taat akan perintah Tuhan. Dan bekerja itu apa? Sarana untuk mengenal karya dan kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau saudara tidak pernah bekerja, saudara tidak bisa merasakan Tuhan itu dahsyat. Kalau saudara bermalas-malasan tidur saja, memang Tuhan akan memberkati makanan, tetapi gitu-gitu aja, tidak ada perubahan. Tuhan memberkati engkau pada waktu tidur, betul, paling dapat satu piring. Tapi kalau engkau bekerja, engkau bukan hanya mendapatkan satu piring, lebih daripada satu piring. Bahkan engkau bisa apa? Membantu orang lain. Maka bekerja. Ketika tidak bekerja, karya Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan. Itu satu jembatan untuk kita bisa menerima, melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Kalau kita tidak bisa mengakibatkan, saya teringat ketika saya di Jawa Tengah, saudara. Saya pelayanan di Jawa Tengah di atas gunung, ya kan? Bandungan itu naik terus di atas lagi, gitu, dingin. Ketika itu saya berbincang dengan ibu bapak gembala yang saya tinggali itu di desa. Jadi saya tidur itu di apa? Nggak di tempat tidur, di tikar, saudara. Mandi itu berani mandi itu jam 11 siang, mandi pagi. Dingin, makannya jagung. Kalau kita jalan pelayanan malam hari itu harus pakai senter itu paling jangkauannya paling 1 kilometer.
Pelayanan itu jalan kaki paling dekat 5 kilo, terjauh itu sampai 40 kilo saudara, sehingga harus nginap di jalan. Sepatu saya, sandal saya itu jebol. Semua banyak ini. Yang namanya belajar ngarit, cari rumput untuk ternak ya di situ. Jadi saya nggak malu kalau pagi itu saya bawa keranjang sama arit ya kan itu kan ke lapangan ngarit saudara. Di lapangan itu ngarit itu kan untuk makan. Saya dikasih tanggung jawab untuk yaitu apa? Kambing. Jadi setiap hari saya harus cari rumput untuk kasih makan kambing. Karena kambing ini adalah celengan untuk keluarga pendeta ini. Setiap hari saya masak saudara. Baik itu makan itu lampu siang itu kenyang. Karena di depan kebun itu di pekarangan ada tanaman itu. Kubis daunnya dari sawi ini kenyang. Sayur-sayuran kenyang saudara. Suatu ketika saya ngobrol-ngobrol dengan ibu bapak gembala, dia punya kerinduan untuk bikin apa? Menampung anak-anak, dia bikin panti asuhan. Dia punya tanah, bisa ditanami kebun untuk itu. Tetapi ketika berbincang-bincang, dia pengen itu, terus mulai berpikir kalau untuk makan nggak terlalu sulit di sini. Yang penting mau bekerja tanah bisa. Tapi persoalannya kalau kita mendidik anak-anak, menampung anak-anak, kita juga harus memikirkan masa depan mereka, jadi pendidikan. Sedangkan daerah ini untuk pendidikan itu kalau SD itu ada SD, tapi kalau SMP harus ke kota, lumayan jauh. Jadi dia berkumpul untuk pendidikannya bagaimana. Suatu ketika dia cerita ke saya ngopi segala macam yang ngopi, dan kemudian saya punya keyakinan, saya mendengar ceritanya, saya simak semuanya, kemudian saya punya keyakinan bisa kok ini. Kemudian ada satu anak remaja di situ yang mau lulus SMP, dia ini pernah sekolah Alkitab, kemudian balik. Pernah dia itu apa? Dijanjikan untuk sekolah masuk SMEA, atau istilahnya SMEA, ya kan SMEA. Anak ini pengen masuk SMEA. Setelah ngobrol, saya dengar dari cerita-cerita itu juga. Kemudian saya punya keyakinan ini bisa. Saya ajak ngomong anak ini, betulkah kamu pernah dijanjikan kamu kenapa nggak masuk sekolah SMEA? Kok langsung iya, karena dulu tuh dia tergiur oleh ajakan orang untuk lulus SMA masuk sekolah penginjilan, sekolah misi. Tetapi dia akhirnya masih di bawah umur, nggak bisa. Akhirnya dia tidak punya keberanian untuk apa? Dia harus dampingi ibunya. Setelah kami ajak ngobrol-ngobrol ini, kemudian siapa yang menjanjikan kamu? Misionaris Korea yang tinggal di Bandung. Nomor handphonenya ada, rumahnya ada. Akhirnya saya punya pagi-pagi, kalau dulu wartel itu kalau jam 6 itu sebelum jam 6 itu murah, ya kan, sebelum jam 6. Sehingga saya dari sana setengah 5 pagi saya sudah keluar. Setengah jam 4 saya izin, saya minum sepeda motor tetangga langsung ke kecamatan. Karena ngejar wartel saudara. Karena di situ nggak ada telepon. Wah dingin, gelap, sepeda motor saya turun sana. Perjalanan itu 1 jam untuk sampai ke kecamatan. Kemudian saya telepon, ngobrol-ngobrol, kemudian ibu maaf saya mengganggu ini, terus kemudian iya ada apa? Ibu kenal nama ini? Oh ya, ini ibu dulu pernah janji ini. Oh iya, iya. Ibu bagaimana kalau ibu masih ingat gak janji itu? Apakah ibu masih tetap ingin membiayai anak ini? Ramai. Oh iya, kalau anaknya memang saya dulu pernah berjanji gitu. Terus ingatkan lagi, terus kemudian bagaimana ibu kalau ini ibu biayai untuk ini bisa sekolah? Masa bisa? Karena itu sekolah sudah mau masuk hampir 1 minggu. Akhirnya saya katakan, saya usahakan bu, barangkali bisa. Ya sudah, kalau kamu bisa, nanti ibu ya ini, saya akan ini beasiswa ini. Oh saya semangat, saya balik lagi 1 jam ke atas, kemudian saya cerita dengan pendetanya, terus saya turun ke kabupaten untuk masuk SMEA, yaitu daerah Ambarawa, yaitu ke Ambarawa sana. Dari tempat kami ini sampai ke Ambarawa itu 2,5 jam, 2 jam harus ke sana. Sampai ke sana, saya masuk ke sekolahnya, ngobrol-ngobrol kepala sekolah, kemudian kepala sekolah, ini sudah terlambat. Coba apa, tolong apa? Kemudian guru kelas itu swasta, kelas 1 ini semua kelas itu dipanggil wali kelasnya, penuh. Sudah penuh semua kan ini.
Ujung-ujung ada yang sudah datang ini balik lagi. Oh ya Pak, tadi perasaan ada satu kelas saya itu ada yang dapat ulang. Oh ya, wis langsung. Akhirnya bisa. Tetapi harus bayar apa? Boleh uang sumbangan harus bayar dulu. Saya ingat itu sumbangan itu 150.000, saudara. Sumbangan itu 150.000. Waduh, uang dari mana? Harus bayar itu sama. Pak, bisa nggak kalau separuh dulu? Akhirnya separuh dari mana? Saya ingat saya kan kembali ke Surabaya. Jadi uang saya itu masuk untuk transfer di rekening saya itu tinggal berapa? Tinggal 100.000, saudara. Jadi 75.000 saya ambil, saya kasihkan untuk ini, tinggal 25.000 untuk pulang ke Surabaya. Itu pun masih ya pas-pasan. Berarti kalau saya gunakan itu di jalan saya nggak makan. Perlu sepatu, seragam segala macam. Saya cari di situ siapa yang anak-anak usia itu yang SMA. Bekasan semua, sepatu bekas, baju bekas, semuanya akhirnya dapat. Nah, di situ ketika saya ngobrol dengan gembala sampai ngomong gini, iya Mas Budi sekarang bisa. Ya itulah, kalau kita bertindak, kita melakukan, kalau kita punya keyakinan iman kepada Tuhan dan kita menjadi melakukannya, penyertaan Tuhan itu. Nah, saudara, kalau kita punya keinginan, hanya sekedar keinginan, tetapi tidak pernah dibuahi dalam tindakan, saudara nggak akan apa-apa. Rezeki itu nggak akan turun dari langit. Tapi kita harus menyambut itu, maka disebut nyambut gawe. Orang Jawa kan nyambut gawe, artinya menerima gitu kan. Kita harus nyambut itu, kita harus ngarap berkah terus, kita harus cari berkah itu. Jadi nggak bisa gitu. Kalau kita hanya berdoa, penyertaan Tuhan itu akan kita rasakan kalau kita itu berjalan. Maka Tuhan katakan aku di dalammu dan firman kita ada di dalam firman-Nya. Artinya apa? Kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita berdiam tidak bisa merasakan apa-apa. Saudara, ujian kalau tidak mau belajar dia tidak akan pernah lulus. Kalau seandainya lulus itu mujizat. Dan pernah saya alami mujizat itu apa? Karena saya mencoba. Saya dikasih soal ujian pernah, saking saya malesnya SMA itu. Soal itu tak lipat masukin satu, hanya lebar jawabannya tak jawab asal-asalan. Oh, habis A, B, habis B, O, C, habis ini, gini. Jadi gak ada soal. Setelah hasilnya keluar, nilaiku bagus banget. Ini nyata. Tapi aku selalu ngulangi lagi, gak mau saya. Ini pernah terjadi. Ujian yang lakukan itu. Sehingga ketika saya SMA itu apa? Waktu kelas 1, saya ingat itu dulu ada namanya penataran P4 ya kan. Ujianku tinggi, tapi aku nggak tahu soalnya, aku nggak tahu karena tak lipat, karena saya males. Benar. Kalau kita nggak mau belajar, nggak mau bekerja, kita nggak bisa mendapatkan apa. Maka bekerjalah, selagi kita kuat, belajarlah, bekerjalah, maka penyertaan Tuhan, berkat Tuhan akan menyertai. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 7 sampai 10 katakan demikian. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata maka hambamu itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatilah hamba itu telah sehat kembali. Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah berjanji untuk kita semua. Tapi kalau kita hanya sekedar iman percaya tapi tidak kerjakan, no. Kita percaya Tuhan akan menyembuhkan, amin. Tapi kalau kita tidak mau berusaha untuk menyembuhkan diri kita, jangan bisa. Karena apa? Tuhan memakai berbagai macam sarana. Tadi saya katakan,
sarana bagaimana kita kalau kita bekerja, kalau kita beriman itu adalah sebagai kita bekerja adalah sarana kita bisa menemukan sarana Tuhan. Bagaimana karya Tuhan, masa Tuhan itu begitu besar. Kalau kita tidak mau bekerja, kita tidak bisa merasakan Tuhan itu besar. Saudara, renungkan. Apapun nanti hasilnya, banggalah terhadap setiap proses yang kamu lalui. Hargailah dirimu yang masih terus berusaha menjadi lebih baik. Apapun saudara, hasilnya banggalah terhadap. Kalau kamu sudah bekerja, kamu sudah lakukan bagianmu, bangga akan proses yang telah berjalan. Karena apa? Hargailah dirimu yang masih terus berusaha menjadi lebih baik. Karena ketika kita ini mungkin prosesnya kita belum sesuai hasilnya, tapi kita harus berbangga. Minimal kita sudah menjalani step by step itu. Tinggal kita tingkatkan. Daripada kita nggak lakukan, kita masih nol. Minimal kita proses itu sudah meningkatkan kita ke level tengah-tengah. Tinggal menaikkan lagi. Kita sudah tahu apa kelemahan kita, kekurangan kita. Yang kurang kita perbaiki, kita tingkatkan. Yang baik kita tingkatkan terus. Sehingga kita akan mencapai apa? Sampai ke topnya ini terbaik kita. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya kita tidak bisa apa. Kita tidak bisa mengukur diri kita. Maka ukurlah dirimu itu dengan melakukan, itu proses. Justru dalam proses inilah kita bisa menemukan peluang-peluang yang lebih lagi, saudara. Peluangnya besar. Dari gagal, akhirnya menemukan satu solusi. Pengusaha, orang-orang sukses selalu berbicara tentang apa? Belajar dari kegagalan. Karena di dalam kegagalan itulah muncul satu peluang. Ada peluang di dalam kegagalan. Karena hidup di dunia ini, orang-orang sukses selalu mencari tantangan itu dari kegagalan dan mencari solusi, dan dia menjual solusinya. Ketika dia pelajari kegagalan itu, lalu dia menemukan satu formula solusi, dan solusi inilah yang dijual sehingga dia menjadi sukses. Dia jual sehingga dia menikmati kesuksesan dari apa? Solusi. Microsoft itu menjual dari persoalan, dan dia menemukan solusinya dijual, dia menjadi orang kaya. Elon Musk, dia sedang ini mempromo tentang apa? Mobil, ya kan, mobil listrik. Bagaimana saat ini ada masalah tentang apa? Polusi udara, bahan bakar minyak, ya kan, tentang minyak bumi yang sudah mulai tidak terbarukan itu akan mulai habis. Lalu bagaimana dunia sedang apa? Tentang hijau, ya kan, dunia hijau. Bagaimana dia, maka dimunculkan dari hal itu dibuat suatu solusi, dibuat suatu eksperimen penelitian, akhirnya menghasilkan satu mobil listrik. Listrik ini lebih aman, tidak polusinya tidak ada, dan dibuat itu, dan ini ditawarkan. Saudara, sekarang dunia ini lagi mengejar untuk apa? Mempercepat tentang zero polusi, saudara, sehingga apa? Mobil listrik sudah mulai dimunculkan lagi. Elon Musk menjadi orang terkaya. Jadi orang-orang sukses itu dimulai dari masalah. Masalah jangan ditakuti, tetapi itu menjadi satu solusi kita. Ketika kita bisa menemukan jawaban dari masalah itu, kita jual, dan itu menjadi kesuksesan kita. Kita menjadi orang yang kuat. Jangan takut masalah. Yang ketiga, kalau kita sudah berpikir dan kita melakukan, percayalah, damai sejahtera alam kita ini. Kita tidak pernah ditinggal karena Allah itu menyertai kita. Roh Kudusnya itu ada dalam hati kita. Maka kita akan ada damai sejahtera terus. Filipi pasal 4 ayat 7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Melampaui. Jadi tidak akan pernah terpikirkan oleh kita. Kalau kita ingin menjelaskan orang Roh Kudus seperti apa, kita bisa jelaskan, tapi kita bisa merasakan pertolongan Tuhan. Pengetahuan itu selalu ingin apa? Eksperimen apa? Ada nggak bukti Allah? Tapi kita orang percaya nggak perlu bukti Allah itu ada.
Tapi kita ini ada dalam Tuhan itu, ada dalam hati itu. Aku percaya kepada Tuhan itu ada. Karena ketika kita percaya Tuhan, maka dalam sejarah Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Hanya dalam Yesus Kristus. Orang banyak percaya Allah, tapi dalam sejarah Allah Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus Kristus. Hanya dalam Kristus Yesus lah kita bisa dapatkan. Nah, damai sejahtera, saudara. Kalau kita berbicara tentang damai sejahtera, ada dua, saudara. Yang sejati, yaitu dari Allah, dan yang palsu, dunia. Yang sejati apa sih, saudara? Tidak terpengaruh dari lingkungan atau keadaan. Itu yang sejati. Walaupun dunia berubah, walaupun si dia meninggalkan aku, walaupun aku tetap percaya pada Tuhan. Itulah apa? Kalau dalam sejarah, jadi tidak bergantung orang lain. Tidak, sehingga tidak ada istilah bucin, saudara, ya kan? Kalau diputusin biarkan, patah satu, 1000. Nah, itu kan. Kalau kamu ninggalin aku akan bunuh diri. Rugi, rawon masih enak kok. Ngapain bunuh diri? Rawon masih enak. Terus makan apa? Mie tore enak kok, ya kan? Ngapain harus gitu-gituan? Kamu wedok cuma kamu, perempuan itu banyak. Laki-laki emang kamu tuh masih banyak lebih ganteng dari kamu. Ngapain sampai bucin-bucin, sampai depresi segala macam? Biar kamu pergi sana, tidak apa-apa. Karena apa? Damai sejarah Allah lah yang menghibur kamu, bukan pengaruh dari luar. Gak di APD seminggu ditinggal, gak di telepon, gak di WA. Wah, langsung uring-uringan, belajar gak bisa. Ini bodoh. Ngapain? Mikir segala macam sampai gak mau makan, gak makan. Emang kamu sampai gak makan, rugi. Kamu mikir rugi. Di sana belum tentu mikirin kamu kok. Belum tentu, ya kan? Dipikir santai aja, gitu kan? Santai aja. Belum tentu satu juga bersama dengan kita gak mau makan. Oh, makannya malah kenyang, dia makan berkali-kali sampai kering, sampai berat badannya. Jadi kita harus ini apa? Gak usah mikir yang lain, mikir bagaimana kita ini biar Tuhan. Dari dalam Roh Kudus yang berdiam di hati keluar. Jadi sifatnya apa? Internal, tidak terpengaruh lingkungan. Walaupun kamu filmnya apa sih lingkungan boleh ini, tapi kamu tidak mempengaruhi kok, karena kita tetap menjadi pribadi dalam Tuhan. Damai sejahtera itu karena sumbernya dari Tuhan yang tinggal di hatimu, bukan dari luar, dari dunia. Bioskop, healing segala macam nggak perlu, tapi apa dari dalam kita, Roh Kudus yang menghibur kita. Yang palsu dunia itu selalu bicara terpengaruh oleh lingkungan dan keadaan. Pacarku meninggalkan aku tidak ada damai. Aku dicuekin, tidak ada damai. Aku didiemi, tidak ada damai. Aku kan, kalau film aku gak nonton, aku rasanya gak tenang. Ya. Lingkungan boleh berubah, dan damai sejahtera harus tetap ada dalam hidup kita. Tidak pengaruh lingkungan, karena inkonsisten. Karena dia, aku senang, aku bahagia. Karena aku punya uang, maka aku bahagia. Saudara, damai sejahtera tidak pengaruh lingkungan, tapi dari dalam hati. Uang boleh kita banyak, tapi bukan uang yang bisa membeli kita kedamaian. Tapi uang itu adalah alat kita untuk menikmati hidup, saudara. Hanya alat, saudara. Dari luar ke dalam, jadi tidak pernah dari luar eksternal. Itulah damai sejahtera dari Allah. Nah, saudara, yang terakhir, saudara. Konklusinya apa, saudara? Jika ingin hasilnya, maka jangan hindari prosesnya. Jika kita ingin hasil, mau prosesnya. Jika ingin buahnya, jangan malas merawat pohonnya. Jadi kalau kita ingin hasilnya, siap diproses. Kalau engkau ingin buahnya, siap untuk merawat pohonnya. Kalau kamu ingin hasilnya, buahnya aja, bio ke pasar. Ya kan? Tetapi gak puas kalau kita bisa merawat pohonnya ini, puas, saudara.
ingat dulu, kalau sekarang nggak ada kebun di atas itu, tak buat kebun itu. Saya pernah nanam saudara, sayur-sayuran, terus buah ini apa, buah naga, pernah nanam di atas saudara, di lantai 2 itu tanam buah naga. Dari saya ngambil steknya, tak potong, tanam di pot itu kan tumbuh buah naga itu berbunga terus berbuah. Wah senang kalau itu tumbuhnya buahnya cuma 3 saudara. 3 itu bangganya luar biasa. Sampai saya itu senang. Saya ingat loh, mami aku mertua itu kata, ini apa? Itu loh sudah berbuah. Ayo mami potong sini panen. Cuma panennya berapa? 1 biji saudara. Tapi bangga kita ya kan, karena apa? Aku bisa apa? Tak tanam dari kecil, dari potongan ini tak pelihara sampai berbuah buah naga itu. Sehingga apa? Panen. Walaupun kalau kita lihat kemarin 15.000 2 kilo, ya kan, buah naga. Aku nunggunya lama, hanya dapat 1 biji, saudara. Tapi 15.000 kalau kita mau beli itu dapat 2 kilo. Tapi kepuasan itu tidak ada, gitu kan? Kalau engkau ingin hasilnya, proses. Kalau kamu ingin buahnya, pelihara, rawatlah pohonnya. Kalau engkau ingin berbuah di hadapan Tuhan, ayo rawatlah hubunganmu dengan Tuhan, supaya buahnya itu akan nyata. Amin, firman Tuhan. Ayo kita tutup kepala. Saya undang pujian masuk ke depan dan saudara yang